Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di DSE channel kembali ya. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya menggunakan yaitu tang ampere atau clamp meter ya, atau multitester atau apa ini jenis namanya apa ya. Kalau di sini biasanya namanya disebut tang ampere ya. Jadi tang ampere ini biasanya saya gunakan untuk servis kulkas. Namun di lain itu ini ada fungsinya, yaitu adalah untuk mengukur hambatan resistor ya, mulai dari 0 sampai 200 kilo. Ada buzzer, ada untuk mengukur tegangan DC ya, DC sampai maksimal 600 volt, AC sampai 600 volt juga, untuk ampere, ampere dan ampere ya. Jadi ini adalah tang ampere ya, menggunakan dua baterai ya, menggunakan dua baterai di sini. Di sini akan saya contohkan untuk penggunaannya, yaitu biasanya saya pakai hanya di skala 20 ampere dan di skala 200 A, AC, DC, buzzer, dan ini saja yang biasanya saya sering gunakan. Namun di kali ini saya tidak mencontohkan untuk mencakup semuanya. Saya akan mencoba yaitu di 200 kilo ya, di 200 kilo dulu, 200 k ohm ya. Di 200 k ohm ini berarti kita mengukur resistor yaitu tidak lebih dari ukuran 200 kilo, yaitu harus kita mengetahui nilai resistor yang sebenarnya. Misalnya kita mengukur nilai resistor misalnya seperti ini. Misalnya kita mengukur resistor dengan nilai 10 kilo ya. Nah, seperti ini. Ini resistor ini 10 kilo, namun warnanya nggak begitu jelas mungkin ya. Nah, tidak begitu jelas, namun akan saya cek untuk pengukurannya. Oke, saya pasang kabel probe dulu. Kabel probenya warna hitam, warna merah. Oke, seperti ini. Ini saya cek resistornya di sebelah sini saja, atau saya pegang. Gimana ya, susah ini. Caranya seperti ini ya. Saya ambil resistor satu saja karena ini ukurannya sama. Saya ambil satu saja, terus kita lihat yang di bawah sana. Nah, seperti ini. Ukuran resistor ini 10 kilo ya. Namun di bagian jarum tester menunjukkan angka 9,9, berarti 9 kilo, 9. Ini menunjukkan bahwa ini adalah akurat karena nilai resistor ini ada toleransinya 5%, 1% ya. 1%. Jadi warna coklat terakhir ini adalah toleransi 1%. Oke, ini 10 kilo berarti akurat. Kita cek lagi dengan nilai resistor yang ukurannya 18 kilo ya, 18 kilo. Nah, seperti itu. Kelihatan warnanya ya. Oke. Saya ambil satu resistor saja. Saya coba cek di sini. Ya, kelihatan 17,5, berarti menunjukkan ini adalah normal ya. Nah, kalau misalkan kita mau ukur resistor yang di bawah, maksudnya ukuran ohm, itu kita tidak di sini ya. Jadi ukuran ohm itu mulai dari misalnya dari 1 ohm sampai 1 kilo, itu kita menggunakan skala buzzer ya. Di skala sini juga bisa, cuma terkadang acak-acakan. Misalnya ini adalah ukuran resistor 180 ohm. Jadi tidak ada 1 kilo ya. 180 ohm. Nah, terbacanya seperti itu. Jadi kita susah untuk memahaminya. Kalau kita menggunakan di tekanan pada buzzer, pada bunyi ya. Nah, di bunyi tit seperti ini akan terbaca ya. Ini akan terbaca. Resistor ini ukuran berapa akan terbaca. Ya, seperti itu. 180 tepat ya. 180 tepat. Nah, seperti ini. Kalau kita menggunakannya pada skala di sini, kita susah untuk membacanya. Tetapi kita kalau menggunakan ukuran resistor 1 kilo ke bawah, kita menggunakan di buzzer ya.
dibayar. Jadi mulai dari 1 ohm sampai 1 kilo kita dibayar, dari 1 kilo ke atas sampai 200 kilo kita menggunakan di 200K. Selebihnya itu kita tidak bisa. Kalau misalkan kita mau mengukur resistor dengan nilai yang agak besar, misalnya saya akan ada contoh ya. Ada contoh juga yaitu 500, 680 dan 560 ya. Ini di skala 200K misalnya. Ini tidak akan terbaca. Tidak akan terbaca ya. Oke, bisa sobat lihat ya, tidak terbaca. Padahal di sini kalau dikonsletkan jarum menunjukkan angka jadi connect ya. Tetapi kalau misalkan kita mau ke resistor tidak akan terbaca karena resistor apa? Resistornya ini ukurannya udah berapa ini tadi ya? 680 kilo, sedangkan kapasitas pada AVO ini hanya bisa 200 kilo ke bawah ya, 200 kilo ke bawah. Oke, kalau untuk resistor saya rasa sudah cukup seperti itu. Nah, fungsi yang lainnya yaitu adalah untuk pengukuran pada tegangan AC dan DC ya. Kalau untuk tegangan DC kita menggunakannya di skala yang ada warnanya ini. Jadi di sini ada simbol thread dan titik-titik-titik. Ini adalah untuk tekanan DC. Dan yang ini ada gelombang arus. Nah, itu adalah arus AC. Arus DC-nya yaitu di kutub negatif dan positifnya seperti yang ada di probe ya. Jadi untuk hitam ini adalah negatif, untuk merah ini adalah positif. Saya mau memberikan contoh, saya bingung karena tidak ada suatu contoh. Oke, akan saya contohkan sebagai dari baterai remote saja ya. Maaf sebentar, saya ambilkan baterai remote di sini. Mungkin saya ada ya. Ini saya ambilkan batu baterai ABC saja. Oke, ini baterai remote dengan ukuran, biasanya kalau baterai ini adalah 1,5 volt ya. Biasanya juga terbaca sih. Ini biasanya terbaca juga. Negatifnya maaf jatuh. Negatifnya di sini, positifnya di sini. Nih, terbacanya 1 volt ya. Karena apa? Karena ini tidak bisa mendeteksi setengah volt ya. Setengah volt itu tidak bisa. Karena ini adalah skalanya 600 volt. Tidak ada yang lebih rendah dari 600. Jadi ini terbacanya cuma langsung, yaitu tidak ada setengahan volt ya. Misalnya 2,5 volt tidak bisa terbaca, 5-nya itu tidak bisa terbaca, namun terbaca cuma 2 volt. Seperti itu. Ini akan saya gabungkan baterainya ya, di kutub negatif dan kutub positif. Dua baterai sekaligus. Nah, terbacanya 2 volt saja. Harusnya ini terbacanya 3 volt, tetapi kurang akurat karena ini adalah skala lebih rendah. Harusnya ini kalau misalkan kita yang dicek itu 10 volt ke atas itu akan menghasilkan maksimal. Nah, misalnya pengukuran pada tegangan DC yaitu di skala 600 volt, kita harus yang diukur itu sekitar 12 volt ke atas. Nah, itu baru terbaca semuanya. Seperti itu. Seperti halnya nanti kalau misalkan kita mengukur tegangan AC. Nah, ini di AC ya. Nah, AC ini adalah, kalau AC di sini tidak perlu yang adanya kutub negatif dan positif, tidak pengaruh ya, sama saja ya di kutub ini, di kutub probe sama saja. Nah, di kutub AC ini juga tidak bisa mendeteksi di bawah 10 volt, jadi masih kurang akurat. Misalnya kita mengukur tegangan heater pada TV ya, televisi. Heater televisi yaitu adalah sekitar 5 volt AC dan sampai 6 volt AC ya. 6 volt AC. Jadi tidak bisa membaca ya. Di sini tidak bisa membaca. Yaitu bisanya yaitu adalah 12 volt ke atas. Itu akan lebih akurat. Nah, saya akan contohkan ini adalah pada tegangan listrik saya. Di tegangan listrik 220. Nah, di sini akan saya tancapkan. Nah, di sini kan sudah pasti ya menunjukkan di 600 volt AC. Oke, akan saya coba. Nah,
tegangan AC pada rumah saya itu adalah 240. Nah, 240 volt AC. Seperti itu. Nah, ini akan saya balik kabel probanya. Sama saja. Jadi AC tidak mempengaruhi apapun ya. Jadi maksud saya tidak mempengaruhi kabel pemasangan, caranya ini pegang probenya. Oke. Saya rasa di bagian AC juga sudah cukup. Nah, 400A itu saya jarang untuk menggunakannya di skala 400 ampere. Di skala 200 ampere itu saya hanya menggunakannya pada untuk memastikan berapakah ukuran PK pada kompresor kulkas. 220A biasanya saya digunakan untuk melihat ampere saat kompresor kulkas bekerja. Akan saya contohkan. Maaf, saya potong dulu videonya, dan HP akan saya bawa ke dapur, ke kulkas ya. Oke, ini saya cabut dulu. Oke, simak terus videonya ya. Oke, di sini saya menggunakan kulkas satu pintu ya. Kulkas satu pintu merek Panasonic. Ini pas lagi defrost ya. Pas lagi defrost ya kulkasnya, jadi tidak tidak bergerak. Oke, ini akan saya buka biar start ya. Cara menggunakannya yaitu, nah, di skala 20A saja. Nah, seperti itu. Kita taruhkan yaitu di, bentar. Kita pasangkan di sini ya. Jadi kita mengambil kabelnya ini sebelah saja. Kita mengambil kabel ini sebelah saja, tidak usah diambil dua-duanya. Itu sebagai contoh seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini terbacanya masih 0,04. Ini terkadang dari pengaruh lampu saja ya, terpengaruh lampu saja. Nah, terus di kabel manakah yang akan kita ambil? Terserah ya, bebas. Kalau misalkan di kompresor kita mengambilnya di bagian common, namun kita tidak harus di bagian common. Kalau di sini kita bebas. Ini kok ngaco ya ampernya ini ya. Nah, kita tunggu sampai kulkasnya start ya. Kulkasnya belum start nih. Saya buka pintunya biar start ya. Saya buka pintunya di bagian es batu biar start. Biasanya di sini terbacanya nanti kulkas Panasonic yaitu ampere sekitar 0,68A ya. Ini ya. 0,68 ampere. Oke, ini sudah start ya, sudah ada bunyi ter gitu. Kita lihat di bagian ampere. Nah, seperti itu terbacanya tadi 0,7172. Ini saya anggap normal saja. Oke, seperti itu cara penggunaannya. Oke, terima kasih sobat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.